Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun dan kaumnya terkena azab. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Diceritakan di episode sebelumnya bahwa Fir'aun dan para penyihirnya telah mengalami kekalahan oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun mengalami kekalahan, Fir'aun ini pun tidak lantas beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin sombong dan semakin sewenang-wenang terhadap Bani Israel. Dengan kesabaran dan ketakwaan yang sangat tinggi, Nabi Harun dan Nabi Musa pun terus berdakwah tak henti-hentinya mendakwahi Fir'aun dan kaumnya. Namun Fir'aun dan kaumnya tetap tidak mau beriman, bahkan semakin sombong. Hanya Bani Israel saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekayaan dan kekuasaanmu sedikit pun. Aku hanya mengajakmu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun pun menjawab dengan lantangnya, "Wahai Musa, akulah Tuhanmu sebenarnya. Seharusnya engkaulah yang beriman kepadaku." Hari-hari terus berlalu dan keadaan Mesir pun bertambah parah. Kaum Bani Israel selain dijadikan budak juga harus menyembah Fir'aun. Jika tidak mau menyembah, maka akan dibunuhnya. Bahkan, jika ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, maka akan dibunuhnya juga. Pada suatu hari, kaum Bani Israel pun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, kita semua sangat menderita di Mesir ini. Bukankah engkau utusan Allah? Mintalah kepada Allah agar menghukum Fir'aun karena dia sudah bertindak sewenang-wenang." Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Sabarlah wahai kaumku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kaumnya yang beriman menderita." Kemudian Allah menurunkan azab kepada kaumnya dengan kemarau yang sangat panjang selama beberapa tahun, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 130. "Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan kemarau yang bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka dapat mengambil pelajaran." Di istana, Fir'aun pun banyak mendapatkan laporan. "Yang mulia, kemarau yang sangat panjang ini, kita telah melakukan banyak sekali berbagai macam cara agar diturunkan hujan. Berbagai macam persembahan pun telah kita lakukan, namun tidak kunjung hujan juga." Fir'aun pun terdiam sejenak dan berpikir agar tidak kelihatan bodoh di depan kaumnya. Fir'aun pun berjanji akan menyelesaikan semua masalah ini secepatnya. Kemudian Fir'aun berdiskusi dengan semua pejabat dan para penasehat istana. Fir'aun berkata, "Menurut kalian, apakah ada cara lain agar kemarau panjang ini cepat berakhir dan berganti musim hujan?" Penasehat istana itu pun menjawab, "Tinggal satu cara yang belum kita lakukan, Yang Mulia." Fir'aun berkata, "Apa itu?" "Kita semua belum meminta kepada Tuhannya Musa, Yang Mulia." "Bukankah Tuhannya Musa dapat melakukan segalanya?" "Baiklah, kalau begitu, panggil Musa di hadapanku."
Nabi Musa pun menghadap ke Fir'aun seorang diri. Fir'aun pun berkata, "Hai Musa, bukankah Tuhanmu bisa melakukan segalanya? Benar bukan?" Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Iya, benar. Saat ini Mesir ada kemarau yang sangat panjang. Jika Tuhanmu dapat menurunkan hujan, maka aku akan beriman kepadanya." Nabi Musa berkata, "Benarkah yang kau ucapkan, Fir'aun?" "Tentu saja saya akan beriman kepada Tuhanmu. Jika Tuhanmu benar bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan." Semua orang yang ada di istana ini saksinya. Nabi Musa pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Zat yang menahan hujan, turunkanlah hujan di masyarakat Mesir." Sebelum Nabi Musa menurunkan tangannya, hujan pun sudah mengguyur deras di kota Mesir. Dan ketika hujan turun dengan derasnya itu pun, Fir'aun kembali ingkar dan berkata, "Ini memang saatnya sudah turun hujan." Melihat Fir'aun dan pengikutnya ingkar, Musa pun pulang dengan kecewa. Namun tetap sabar dan terus mendakwahi Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa terus menyeru kepada Fir'aun dan kaumnya, "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa di dunia ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutlah denganku, maka balasannya adalah surga. Dan jika kalian tidak mau ikut denganku, Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. Wahai Musa, bukti apapun yang kau berikan kepada kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu." "Benar sekali temanku ini, Musa. Kami hanya beriman kepada Fir'aun. Fir'aunlah Tuhan kami." Setelah panen melimpah, hujan pun tak kunjung berhenti, bahkan disertai dengan angin taufan. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 133. "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Dan mereka adalah kaum yang berdosa." Dan kembali kaum Fir'aun pun berkata, "Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menghentikan hujan dan angin ini. Kami berjanji akan beriman kepada Tuhanmu." Kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah dan akhirnya hujan dan angin pun berhenti. Kemudian Allah pun kembali menumbuhkan tanaman. Semuanya kembali normal dan buah-buahan pun tumbuh dengan suburnya. Namun lagi-lagi Fir'aun dan kaumnya tetap ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka semua ingkar, Allah pun kembali menurunkan musibah dengan adanya belalang yang merusak kebun-kebun mereka. Setelah kebun-kebun mereka pun rusak semua, mereka pun kembali menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa rasa malu dan bersalah sedikit pun. Setelah berdoa dan belalang itu pun hilang, kembali mereka pun ingkar akan janjinya. Kejadian itu pun terus berulang. Allah menurunkan kutu ke hasil panen kebun mereka. Dan mereka pun mencari Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan kutu tersebut. Namun setelah berdoa dan kutu hilang, mereka pun tetap ingkar tidak mau beriman. Hingga Allah menurunkan katak dan air menjadi darah.
Akibatnya mereka semua kehausan tidak bisa minum. Setelah mereka semua putus asa, mereka pun menghadap Fir'aun. Yang mulia Fir'aun, lihatlah kita semua menderita akibat ulah Tuhannya Musa. Fir'aun pun menjawab, Musa lagi, ini semua adalah ulah sihirnya Musa. Kemudian Fir'aun pun menghadap Musa dengan segala tipu dayanya. Hai Musa, jika Tuhanmu dapat mencabut semua penderitaan aku dan kaumku, maka aku akan beriman kepada Tuhanmu. Dan aku pun akan membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan dan membebaskan mereka ikut bersamamu. Mendengar penawaran Fir'aun, Nabi Musa pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, untuk yang terakhir kalinya, agar Engkau mencabut semua azab yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Dalam sekejap, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Namun sungguh malang, mereka semua tidak ada yang mau beriman dan mereka kembali ingkar akan janji-janjinya. Nabi Musa alaihissalam pun melihatnya sangat sedih karena usahanya selama ini selalu gagal. Itu tadi kisah dakwah Nabi Musa ketika Fir'aun dan kaumnya terkena azab. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, mohon ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.